dia membuka hati supaya mengerti kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Coba percaya Yesus Kristus angkat tangan. Kira-kira 10 tahun lalu saya pernah di sini. 10 tahun lalu gereja seperti bukan seperti ini. Saya masih ingat di jendela juga ini nggak jelas, setengahnya mati. Di pintu depan juga kadang-kadang. Tadi mobilnya lewat, suaranya nggak jelas karena mobilnya lewat. Saya masih ingat di tempat di sini Ibu Maria tinggal di sini. Waktu itu saya masih ingat jumlahnya paling 15-20. Waktu itu saya pikir apakah gereja ini bisa mati. Waktu itu nobody knows. Apa yang akan terjadi 10 tahun seperti sekarang ini, waktu itu tidak ada mengerti apakah bisa atau tidak. Saudara, apakah 10 tahun nanti gereja saudara apa yang akan terjadi? Kita belum tahu sejujurnya. Apakah ini yang gereja ini 5 lantai? Ini belum selesai. Atau daerah Ambarawa beli tanah 1 hektar, di situ yang gereja Bawen, di situ yang mendirikan. Kita nggak tahu. Tapi apakah saudara, maksud saya what you see before, apa yang saudara lihat, what you believe, apa yang bisa percaya. Dulu nggak pernah lihat, saudara pasti nggak percaya. Kalau sesuatu melihat mujizat itu bisa percaya. 10 tahun nanti apa yang akan terjadi? Apakah 5 lantai atau di Pelitana di Ambarawa atau daerah di sini? Belum tahu. Tapi apakah saudara menyenangkan hati atau mempunyai iman? Apakah menikmati setiap hari atau saudara masih setia atau tidak? Apakah keluarga saudara? Apakah anaknya saudara? Apakah 10 tahun nanti apa yang akan terjadi? Nobody knows. Siapa yang tahu? Tapi saudara percaya enggak? Anak saya 10 tahun nanti akan menteri. Bisa. Apakah 10 tahun nanti, 20 tahun nanti anak saya akan dokter yang terkenal? Atau anak saya 10 tahun nanti apa yang terjadi? Sekarang kita nggak tahu. Tapi apakah saudara percaya enggak? Anak saya pasti akan yang lebih baik daripada yang sekarang. Asal saja saudara menikmati sehari-hari. 10 tahun nanti sekarang harus menikmati. Walaupun tidak kelihatan jelas masa depan. Gereja saya juga saudara, 40 tahun lalu seorang yang misionari berdoa, Tuhan, kami ingin mau mendirikan gereja 3.000 di Indonesia. Waktu itu siapa pun juga nggak mengerti masa sampai 3.000 gereja. Tapi sekarang saudara 1.350 gerejanya udah bangun. Bukan hanya itu, waktu itu seorang hamba Tuhan akan mendirikan universitas yang terbaik di Indonesia. Waktu itu, jumlahnya cuma 350, bagaimana bisa mendirikan universitas? Tapi Tuhan, waktu hamba Tuhan berdoa, setelah 10 tahun atau 20 tahun, Tuhan sudah menyediakan universitas yang terbaik di Jakarta. Biasanya sampai di sini amin, tapi ini aminnya setelah pulang atau besok enggak apa-apa, penting nanti ada. Gereja saya luar biasa. Sekarang Jakarta International University ada di Jakarta. Dosen-dosennya semua dari Amerika, luar biasa.
Nah, maksud saya gereja ini masa depan. Apakah mempunyai iman? Apakah keluarga saudara atau saudara sendiri 10 tahun nanti saya akan menjadi seperti apa? Apakah saudara mempunyai iman atau setia untuk masa depan? Coba hari ini belajar melalui firman Tuhan seperti apa yang 2000 tahun lalu, apa yang terjadi, coba belajar. Ya, hari ini tema adalah ketersediaan. Ya, itu yang seperti tadi. Walaupun Ibu Maria waktu 10 tahun lalu tidak pernah pikir sampai di sini, jemaahnya sampai di sini, tetapi dia selalu berdoa dan setia, berdoa terus. Bukan yang Ibu Maria, tetapi Tuhan mendengar doa dari Ibu Maria atau jemaat Balet sudah siap, sudah menyediakan, atau Tuhan maksudnya ketersediaan Allah seperti ini. Coba saat ini, coba amin aja, coba. Ya ini amin kan enggak biaya habis. Ini kan gratis, susah amin. 10 tahun nanti, saudara. Asal saja saudara setia, asal saja saudara percaya 10 tahun nanti apakah ini di lantai atau di pelitara di luar, kita nggak tahu, tapi kita percaya, maju di situ, semangat di situ, berani di arah ke situ, pasti Tuhan akan ketersediaan atau menyediakan tempat yang sangat terbaik. Itu yang maksudnya. Amin. Nah, coba karena Ibu Maria cuma hanya 30 menit, saya mau buru-buru. Coba saya mau cepat seperti terbang. Ya, Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 dan 3 saya baca. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Ayat 2, di Korintus itu berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Dia baru datang dari Italia dengan Priscilla. Nah, itu Aquila itu suami dan Priscilla adalah istri. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Ayat 3, dan karena mereka melakukan pekerjaan sama, dia tinggal bersama-sama dengan mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Saudara, keyword adalah tukang kemah. Sorry ya. Ya, latar belakang sedikit saudara mengerti, lebih paham maksudnya ini. Ya. Coba saya gambar di sini. Korintusnya di mana? Karena Paulus mimpi atau penglihatan di Troas. Dia rencana ke Asia untuk menginjil, tetapi Tuhan memanggil di dalam penglihatan, jangan ke Asia, lebih bagus ke Eropa, Makedonia. Setelah itu di Troas, salah satu yang mendapat penglihatan, akhirnya dia pergi ke Filipus. Saudara, saya luarnya menceritakan Filipus, saya lewat aja. Filipi, setelah itu Tesalonika dan Berea, setelah itu tadi ayat 1 Athena dan Korintus. Nah, maksudnya di mana pergi dan caranya mau pergi tidak ada. Jadi selalu Roh Kudus menunjukkan tempat di mana saja. Yang rencananya hari ini mau Asia, tetapi tidak boleh, kamu harus ke Filipi. Seperti itu sudah. Tetapi di mana pergi tiba di situ, maksudnya penderitaannya luar biasa. Ada yang membunuh dia, berontak luar biasa. Ada yang tim mereka untuk penjahatnya menghajar dia, luar biasa. Tetapi saya lihat, pergi di mana saja, Tuhan sudah menyediakan orangnya di dia. Karena dia juga orang yang bisnismen, tetapi Tuhan membuka hatinya. Selalu Tuhan sudah menyediakan seperti
di mana saja Tuhan menyediakan salah satu orang yang luar biasa. Nah, Korintus ada 3 image yang orang kaya. Di situ banyak orang kaya. Orang kaya ada 2 macam. Orang kaya tapi enggak percaya. Tapi orang yang kaya itu namanya orang kaya tetapi bukan kaya. Itu adalah orang miskin atau orang kaya dia nggak mau tahu, tetapi dia penting takut akan Tuhan. Itu adalah orang kaya juga. Itu namanya bukan orang kaya seperti banyak orang, tetapi dia rich. Jadi maksudnya dia benar-benar dia percaya Tuhan. Itu namanya orang kaya. Nah, di sini Korintus banyak orang kaya. Orang kaya otomatis arahnya korupsi, mencari pacarnya, mencari orang yang seks, orang yang sangat, orang yang tujuannya itu maksudnya global. Maksudnya seluruh dunia mencari cewek, perempuan, seks. Itu adalah menurut mereka itu adalah berkat luar biasa. Itu adalah menurut pandangan mereka itu harus ke sana. Karena kenapa? Tidak ada membawa satu orang pun juga kebenarannya. Karena tidak ada kebenarannya, akhirnya semua mereka percaya untuk mencari cewek laki-laki seperti dunia yang sekarang. Bukan hanya itu aja, tetapi orangnya kebanggaan. Banggaannya maksudnya sombong karena terlalu banyak uang, korupsi, jadi semua orang larinya menyembah berhala. Tidak mau memperhatikan orang yang miskin, tidak memperhatikan orang-orang yang penyakit. Mereka atau kesombongannya luar biasa. Itu adalah image di Korintus. Tetapi dia tetap maksudnya menginjil ke sana. Paulus pergi sampai ke Korintus sebenarnya untuk melihat, karena Paulus sendiri matanya enggak kelihatan, tetapi Tuhan menunjukkan kepada mereka karena dunia global, seluruh dunia mereka menyembah berhala. Oleh karena itu perlu Tuhan di situ. Nah, setelah itu coba sedikit masuk ke dalam. Di situ banyak orang akan kembali kepada Tuhan. Padahal pandangan Paulus tidak ada orang siapapun juga dia percaya. Pasti orang banyak yang kembali kepada Tuhan. Saya baca pasal 10, pasal 8 ayat 10, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Banyak umat, ada umatnya di sini, orang yang percaya, orang yang kembali kepada Tuhan yang banyak sekali. Padahal satu pun juga enggak ada yang muncul. Tapi dia dengan iman pasti Korintus itu banyak orang akan kembali, karena makin menderita, makin berhala, orang yang berhala makin akan percaya kepada Tuhan. Itu pandangan Paulus. Nah, pertemuan yang menentukan di Korintus pasal 18 ayat 2. Ada seorang, 2 orang. Tadi saya bicara Aquila dan Priscilla. Aquila itu adalah orang Yahudi dan diaspora. Diaspora itu seperti saya orang Korea, jauh-jauh datang itu diaspora. Orang di sini banyak orang Nias juga diaspora, karena kampungnya Nias sampai di sini, orang tinggal di situ, namanya semua diaspora, tetapi percaya. Nah, Aquila juga orang Yahudi, tetapi bukan orang jahat, tetapi nenek moyang. Dari mana mereka sudah percaya? Turunan orang Yahudi yang percaya itu adalah Aquila. Priscilla itu adalah orang yang Roma, dia menikah dengan Aquila, tetapi orangnya Roma. Tetapi tadi saudara, yang tadi kaisar, salah satu kaisar yang jahat itu, dia bilang, orang Kristen katanya minum darah, katanya mereka bilang makan daging manusia. Aduh, gimana kita bisa itu? Oleh karena itu, Kaisar Claudius, orang Kristen di daerah Roma, semua, jangan tinggal di situ. Nah, akhirnya Aquila dan Priscilla sampai datang ke Korintus. Ya. Tetapi Paulus juga karena tadinya Athena, sampai orang Tesalonika,
orang penjahatnya datang mau kejar dia, mau bunuh dia. Akhirnya dia sampai di Korintus, tetapi harus pergi kemana? Karena dia bisa tenda, bikin tenda. Itu namanya tenda. Itu adalah waktu 2000 tahun lalu banyak perang lokal, jadi banyak perlu tempat yang tidur, itu namanya tent. Kalau saya bilang bahasa Inggris tent maker. Ya, seorang bisnis Priscilla adalah di Korintus bikin bisnis untuk tenda, bikin tenda. Tetapi Paulus juga karena usir-usir sampai ke Korintus, dia mau kerja. Di mana kerja? Nah, itu ketemu orang Aquila dan Priscilla. Saudara tahu gambarnya Paulus itu botak, gemuk juga, dan penyakit mata, pokoknya tidak sehat. Tapi Priscilla Aquila dia menerima sebagai orang karyawan. Walaupun dia gemuk, walaupun botak, tetapi dia menerima. Setelah itu apa yang terjadi di situ, Paulus adalah bukan orang biasa. Itu orangnya luar biasa. Setelah itu Paulus mengajar firman Tuhan kepada Aquila dan Priscilla. Saudara paham sampai di sini? Kalau paham, kepalanya coba. Kalau enggak, ya ini nanti sampai jam 10 ya. Jadi itu namanya bahasa lain, itu adalah pemuritan. Karena Paulus memberi firman Tuhan kepada Aquila dan Priscilla. Nah, itu sebagai tempat yang bisnis terjadi salah satu untuk yang pemuritan. Saya coba bahasa lain. Ya. Saudara juga kerja di ladang. Ya, kemungkinan di mana saja saya nggak tahu saudara juga kerja, tetapi setelah mendengar firman Tuhan di gereja Pawel, setelah kembali tempat ladang, jadi setelah itu memberi firman Tuhan kepada manajer, kepada orang teman-teman, kepada orang yang belum mengenal. Nah, itu maksudnya seperti itu yang happening, maksudnya terjadinya di situ saudara. Sampai di sini, amin. Coba semangat sedikit. Ya, coba Priscilla dan Aquilanya, kebetulan untuk Pak Aquila bukan Kristen nggak boleh. Itu adalah tersedia, menyiapkan Paulus kemana saja Tuhan sudah siapkan Priscilla dan Aquila. Maksudnya seperti itu. Pandangan saudara seperti itu. Ya, Priscilla dan Aquila membawa Apolos. Apolos itu adalah orang dosen STT. Namanya dia sangat terkenal, tetapi dia hanya bisanya bukan, dia nggak mengerti tentang Roh Kudus, dia nggak mengerti tentang Yesus Kristus. Coba saya baca, Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah, kebenaran maksudnya. Nah, maksudnya Priscilla dan Aquila telah menerima firman Tuhan, setelah itu mengajar kepada Apolos. Padahal dia pintar ngomong, dia orang yang luar biasa tentang perjanjian lama, tapi dia tidak mengerti tentang baptis Roh Kudus atau Tuhan Yesus itu dia belum mengerti. Nah, coba sedikit. Siapakah Apolos? Nah, di sini sangat orang Yahudi, seorang yang orangnya fasih, sangat mahir sudah. Ya. Orang pintar-pintar omong, dia mengerti tentang perjanjian lama, tetapi saya baca yang ketiga, menerima pengajaran dalam jalan Tuhan dengan bersemangat, ia berbicara dengan teliti, ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Dia hanya mengerti baptis Yohanes, tentang Roh Kudus, tentang Yesus Kristus dia tidak mengerti. Oleh karena itu, walaupun dia sebagai orang dosen Yahudi, tetapi dia mengajar tentang Yesus Kristus. Dia adalah Juru Selamat. Siapa yang mengajar? Priscilla dan Aquila. Seperti saudara juga, dia adalah seorang bisnismen,
seorang kerja di tempat tenda tetapi mengajar kepada orang-orang lain. Amin, saudara? Kira-kira 3 orangnya sedang tidur, coba sedikit bangun lagi ya. Terus mendirikan gereja Korintus. Ya, saya baca ayat 16 ya. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla dan jemaat di rumah mereka. Itu adalah Asia Kecil, itu adalah Korintus. Menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Jadi bukan hanya dia menerima firman Tuhan, dia mengajar kepada orang-orang belum mengenal Tuhan. Bukan hanya itu aja, dia mendirikan gereja Korintus di rumahnya. Coba amin, pulang dulu, amin ya. Nah, saya tetap bicara tentang Priscilla dan Aquila. Ya, siapakah Priscilla dan Aquila? Roma pasal 16, saya singkat. Mereka telah mempertaruhkan nyawa. Ke bahasa lain, sampai mati. Sampai mati pun juga dia melayani kepada Paulus. Paulus sedang untuk menginjili di mana saja dia membantu, tetapi dia ikut-ikut untuk sampai mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku itu adalah Paulus. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi termasuk Yunani, siapa aja dia memberitakan Injil kepada mereka. Bukan hanya Paulus saja. Coba Paulus kebetulan, kalau bahasa dunia itu kebetulan tepat, tetapi sebenarnya bukan kebetulan, tetapi Tuhan menyediakan Priscilla dan Aquila di Korintus supaya membangun gereja di situ. Saudara juga sampai jauh-jauh ke sini bukan kebetulan untuk ikut-ikut gereja, itu adalah kehendak Tuhan. Saudara-saudara ada di sini bukan kebetulan, tetapi sudah menyediakan tempat ini supaya mendengar firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tetapi untuk melakukan firman Tuhan untuk masa depan saudara. Akan kembali ke Nias kemungkinan. Apakah tinggal di sini, saudara? Tetapi untuk apa? Hanya untuk wisuda kuliah? Apakah tujuannya di sini, saudara? Bukan. Setelah itu ada rencana Tuhan. Tuhan mau pakai saudara luar biasa, asal saja saudara hanya imannya sampai di mana. Amin, saudara. Nah, aplikasi saudara cepat-cepat karena Ibu Maria terus. Nah, harus mengerti penyediaan dari Tuhan seperti kehidupan Yusuf. Saya lihat Yusuf itu usia 17 tahun, keluarganya dia menjual. Karena keluarga itu sangat kurang bagus. Masa jual? Jualnya kemana? Di tempat yang sebagai orang buta. Setelah buta, padahal dia nggak salah, tetapi istrinya dia itu sangat cantik atau enggak, pokoknya dia sangat suka sama dia. Akhirnya usir juga di situ. Tapi pertama dia menjual, tapi diusir sebagai orang buta. Setelah itu dia 2 tahun penjara. Kalau saya lihat, wah susah sekali. Masa dia orang yang suka, maksudnya mengasihi kepada Tuhan, masa penjara, masa sebagai hidup sebagai buta. Tapi menurut Alkitab saya lihat perkataannya sangat luar biasa bagi saya. Di tempat yang buta, tempat yang penjara, Tuhan menyertai kepada dia. Di mana saja dia pergi, berhasil dan beruntung. Bagaimana bisa, saudara? Apakah saudara kerjanya sangat sulit? Apakah kerjanya sangat menderita? Karena jangan lupa Tuhan menyertai kepada saudara. Jangan salah paham. Kemungkinan masa hidup saya seperti jauh-jauh datang, atau saya hidup seperti itu. Itu bukan pandangan saudara, pandangan Tuhan. Itu pandangan Tuhan. Tuhan mau pakai saudara sesuatu masa depan yang luar biasa. Oleh karena itu,
ini, hari ini, apakah saya menjadi 10 tahun nanti? Apakah gereja ini atau keluarga saudara, anaknya saudara, apa yang akan terjadi saudara? Bertualah setia kepada Tuhan. Kalau setia, Tuhan menyertai kepada dia dan selalu berhasil dan beruntung saudara. Hanya itu, setelah itu menjadi menteri pun juga tidak tulis Alkitab Tuhan menyertai seperti tidak. Hanya 2 luka tempat itu Tuhan menyertai kepada dia. Setelah itu akhirnya dia ketemu keluarganya dia. Ya, dia tulis Kejadian pasal 45 ayat 5. Tetapi dia sangat jelas kepada keluarganya. Tetapi sekarang janganlah bersusah dan janganlah menyesali diri. Walaupun sudah jual, maksudnya karena kamu menjual aku di sini ke sini sebab untuk memelihara kehidupan. Dia tidak menjadi musuh keluarga mereka. Dia bilang, ini bukan untuk saya sendiri. Itu adalah Tuhan menyuruh aku lebih dahulu ke sini untuk menyelamatkan untuk keluarga saya. Saudara, bahasa saya paham? Ya, pahamnya di daerah di depan aja tuangkan. Walaupun saudara sedang kerjanya atau tidak jelas masa depan, enggak usah khawatir. Asal saja saudara setia kepada Tuhan, mengasihi kepada Tuhan. Mengasihi kepada Tuhan itu adalah bahasa lain menuruti perintah-perintahnya. Itu namanya mengasihi kepada Tuhan. Bukan mengasihi kepada Tuhan tepuk tangan puji-pujian itu mengasihi kepada, bukan. Mengasihi kepada Tuhan itu adalah menuruti, melakukan perintah-perintah, itu namanya mengasihi kepada Tuhan. Asal saudara menikmati kehadiran Tuhan setiap saat. Tuhan menunjukkan 10 tahun nanti atau 20 tahun nanti apa yang akan terjadi, Tuhan akan tanggung jawab saudara. Amin saudara. Nah, bagaimana saudara harus lakukan? Ya, di situ tempat yang dikumpulnya di sini kos, tempat yang keluarga, tempat di mana saja saudara kumpul di situ lingkungan saudara. Jangan hanya malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Jangan seperti itu saudara. Jangan habis waktu main-main apa 3 jam 4 jam. Di tempat di situ Tuhan menyertai. Bagaimana saudara melakukan untuk sia-sia seperti orang Korintus? Bagaimana bisa membangun kerajaan Allah di tempat saudara yang sedang berdiri saudara? Kerajaan Allah itu adalah bukan hanya gereja seperti di dalam gunung saudara. Di situ ada kebenarannya, di situ ada sukacitanya, di situ ada damai sejahtera. Itu namanya kerajaan Allah saudara. Tugas saudara seperti berisuk gula dan akula. Itu saudara adalah berisuk dan akula sebenarnya. Bagaimana bisa harus lakukan? Mendengar firman Tuhan, harus melakukan di dalam lingkungannya saudara. Supaya apa itu? Membuat orang kecil yang terpilih kepada saudara seperti saudara dan dapat mengaktifkan seluruh jemaat di dalam lingkungan maksudnya saudara. Itu tujuannya. Bukan saya adalah bukan argis, akula dan Priscilla. Bukan seperti itu. Saudara juga sama seperti Priscilla dan akula. Asal saja menerima firman Tuhan dengan baik, asal saja membangun kerajaan Allah di tempat yang lingkungan itu. Amin. Nanti setelah pulang. Amin. Tim musik masuk. Coba satu suara saudara membaca di depan Yesaya pasal 60 ayat 22. 1, 2, 3. Yang paling kecil yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakan 10 tahun lalu Ibu Maria dan jemaat kira-kira jemaat 15 tahun. Siapa tahu waktu itu gerejanya seperti itu saudara. Tetapi yang paling kecil 15 orang terus berdoa yang menjadi kaum yang besar seperti ini. 10 tahun nanti juga akan lebih besar
gaji yang kecil. Siapa bilang kalau pandangan saudara orang yang lemah, bukan seperti itu, bukan itu. Orang yang lemah akan menjadi bangsa yang kuat, saudara. Akan kuat, saudara. Jangan salah paham, saya lemah nggak bisa. Siapa bilang? Karena Tuhan menyertai kepada saudara seperti Yusuf, saudara menjadi kuat. Amin, saudara. Itu bukan yang 10 tahun nanti, 20 tahun nanti. Ini adalah Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin, saudara. Kami perlu Tuhan. Kita satu lagu. Saja